Konflik dan kekerasan di Papua sudah menjadi semacam benang kusut yang telah berlangsung puluhan tahun. Akar kekerasan dan konflik di Papua perlu dirunut ke dalam sejarah sejak proses dekolonisasi. Upaya menghentikan konflik dan kekerasan di bumi Papua bukanlah jalan yang murah dan mudah. Ia perlu diperjuangkan dengan kerja keras yang berkeringat dan strategi yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam buku Papua Road to Map Negotiating the Past, Improving the Present, and the Securing the Future, tim peneliti dari LIPI pada tahun 2008 mengungkapkan 4 sumber konflik di Papua, yakni: pertama, marginalisasi dan diskriminasi yang dirasakan oleh orang asli Papua sebagai akibat pembangunan ekonomi, kebijakan budaya, dan migrasi massal di Papua sejak 1970 hingga hari ini. Kedua, kegagalan pembangunan. Ketiga, kontradiksi pemahaman sejarah integrasi dan konstruksi identitas politik di antara Papua dan Jakarta. Kaum nasionalis Indonesia yang berpendirian bahwa NKRI adalah prinsip dan format politik yang final versus nasionalis Papua yang berpendirian bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia tidak legitimate karena bangsa dan negara Papua telah terbentuk dan berdiri sejak 1 Desember tahun 1961 dan oleh karena itu menuntut pengembalian kedaulatan dan kemerdekaan Papua. Dan yang keempat, sejarah panjang kekerasan politik di Papua, terutama yang dilakukan oleh aktor negara terhadap warga negara Indonesia di Papua. Akar konflik yang dihadapi di tanah Papua memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai sejak proses dekolonisasi Papua dari Belanda, Dutch New Guinea, New York Agreement pada tahun 1962, penentuan pendapat rakyat atau PAPERA 1969 sampai kebijakan rejim Orde Baru 1967 sampai 1998. Sejarah proses integrasi Irian Barat masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik nasional maupun internasional. Proses panjang untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda telah mengerahkan segenap potensi negara yang tidak sedikit. Perjuangan diplomasi yang dipadukan dengan kekuatan militer menjadi faktor penentu dalam perebutan Irian Barat. Dalam konteks sejarah modern, perjuangan pembebasan Irian Barat tidak terlepas dari pengaruh konflik perang dingin antara ideologi Barat atau kapitalisme dengan ideologi Timur atau komunisme. Dalam pengerahan kekuatan militer dalam Tri Komando Rakyat atau Trikora, pembebasan Irian Barat, Indonesia mengandalkan persenjataan perang dari blok timur, yaitu Uni Soviet atau Rusia, dan hal itu mencemaskan blok Barat, Amerika Serikat, akan bahaya masuk dan bertumbuhnya paham komunis di Asia Tenggara. Pada tahun 1964, orang asli Papua elit yang berpendidikan Belanda meminta bahwa Papua harus bebas, tidak hanya dari Belanda, tetapi juga dari Indonesia. Pemungutan suara pilihan bebas atau free choice yang diterapkan berdasarkan perjanjian New York 1962 oleh PBB dilaksanakan pada tahun 1969 melalui proyek yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA dengan melibatkan lebih dari 1025 jiwa yang dipilih sebagai perwujudan dari konsultasi lokal. Dari perkiraan jumlah penduduk pada saat itu sebanyak 800.000 jiwa. Padahal sesuai dengan New York Agreement pasal 18D, pemungutan suara dilakukan satu orang satu suara, one man one vote. Hal ini senantiasa menimbulkan keluhan-keluhan sejarah yang berakar dari perbedaan persepsi mengenai integrasi Irian Barat atau Papua ke dalam negara Indonesia. Proses ini pula lah yang menimbulkan jenis konflik dan kekerasan yang pertama di bumi Papua, yaitu konflik dan kekerasan politik antara orang Papua dengan otoritas pemerintah RI, khususnya tentara melalui pendekatan keamanannya. Perjanjian New York merupakan sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 16 Agustus 1962 yang menghasilkan kesimpulan antara lain: 1. Belanda akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia. Kedua, bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan. Ketiga, pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah. Dan yang keempat, UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan. Pemerintah Indonesia berpegang pada New York Agreement sebagai dasar hukum internasional yang menjamin bahwa Papua bagian dari Indonesia, karena lewat hukum inilah proses pengembalian Papua Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Selanjutnya,
lewat hukum ini pula, PEPERA yang terlaksana pada 1969 mendapat pengakuan 84 negara. Mengapa perjanjian New York ini menjadi salah satu pemicu konflik di Papua? Seperti sudah banyak terungkap di berbagai media massa, kedua produk hukum ini ditolak masyarakat Papua karena dianggap cacat dan tidak etis. Perjanjian New York terutama dianggap ilegal dan cacat karena sama sekali tidak melibatkan orang Papua sendiri di dalam perjanjian tersebut. Penduduk pribumi seharusnya memiliki hak menentukan nasibnya. Selanjutnya, PEPERA juga ditolak karena terbukti bahwa dilaksanakan di bawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis. Dua produk hukum yang cacat ini menjadi pemicu protes, perlawanan, dan perjuangan masyarakat Papua untuk menuntut kemerdekaan bagi tanahnya. Mereka menuntut PBB untuk mencabut resolusi PBB nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969 yang mengesahkan hasil PEPERA. Sejak awal, Papua bukan bagian integral Negara Kesatuan RI. Sebelum berintegrasi dengan NKRI di tahun 1969, Papua adalah wilayah jajahan Belanda yang disebut Dutch New Guinea. Papua diklaim berintegrasi dengan NKRI di tahun 1969, 24 tahun setelah NKRI diproklamasikan. Dalam bukunya yang berjudul Otonomi Khusus Papua Telah Gagal, Yoman pada tahun 2012 kembali mempersoalkan status politik dan sejarah integrasi sebagai akar masalah kekerasan di Papua. Pelaksanaan PEPERA 1969 yang penuh dengan kejahatan kemanusiaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam buku ini, berbagai kekerasan yang disebutkan sebagai pemusnahan etnis Papua diulas secara lebih detail. Disebutnya ada berbagai strategi pemusnahan etnis Papua seperti operasi militer, operasi transmigrasi, arus imigran, program KB, minuman keras, penyakit HIV dan AIDS, pemusnahan kebudayaan, sejarah dan rekayasa perang suku seperti yang terjadi di Timika. Berbagai kasus kekerasan kemanusiaan dan penangkapan bahkan mencuat gejala pemusnahan etnis Papua diungkapnya dengan jelas. Sebagaimana disebutkan Natogobay, rakyat Papua menganggap bahwa Acts of Free Choice 1969 yang diubah di Indonesia menjadi Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA sebagai realisasi dari New York Agreement 1962 merupakan bentuk konkret pengabaian dunia internasional dan pemerintah Indonesia atas hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Proses penyusunan New York Agreement sama sekali tidak melibatkan orang Papua. PEPERA dijalankan di bawah proses penuh intimidasi, larangan berkumpul dan berbicara, penghilangan orang, pembunuhan, dan berbagai bentuk tindakan militer yang menistai demokrasi. Seluruh aktivitas yang menjauhkan orang Papua dari realisasi haknya untuk menentukan nasib sendiri dalam pandangan orang Papua jelas-jelas melanggar ketentuan resolusi PBB nomor 1514 tentang proses dekolonisasi bangsa-bangsa yang dijajah. Penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua secara adil dan berdampak permanen hanya dapat dilaksanakan jika masyarakat Papua memperoleh historical justice, yaitu kesalahan-kesalahan di masa lampau, terutama konstruksi dasar hukum yang cacat perlu ditinjau kembali. Jika ditemukan kesalahan yang fatal, seharusnya dilaksanakan koreksi dengan sikap kenegarawanan yang elegan.